menyiapkan zona darurat pembuangan sampah dengan ancaman darurat sampah. Sebanyak 25.000 ton sampah dari 4 daerah di Bandung Raya belum dapat terbuang. Tumpukan sampah di kota Bandung, Jawa Barat masih ada hingga saat ini. Tumpukan sampah ini menyebabkan bau tidak sedap dan mengganggu warga. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Kalau untuk net zero emission Indonesia nanti di 2060. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi negara kita sekali lagi memiliki potensi yang sangat besar sekali. Tantangan besar dalam pengelolaan sampah masih menjadi fokus utama di Indonesia. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton sampah di tahun 2022, menciptakan tekanan besar pada sistem pengelolaan limbah. Namun, perlu dipahami bahwa masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap upaya mencapai net zero karbon. Praktik net zero karbon sendiri bertujuan untuk mengimbangi jumlah emisi di karbon yang dilepaskan ke atmosfer dengan jumlah yang dihilangkan dari atmosfer. Situasi ini menjadi lebih kompleks karena dalam beberapa kasus, emisi metana yang berasal dari pembusukan sampah dapat memiliki dampak lebih besar terhadap pemanasan global dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan dari sumber energi lainnya. Oleh karena itu, solusi untuk mengelola sampah bukan hanya masalah tata kelola lingkungan, tapi juga strategi penting dalam mengejar tujuan global untuk mencapai Indonesia net zero karbon. Desa Sulaiman, sebuah desa yang penuh semangat dalam membangun masa depan hijau, terletak di Kecamatan Margahayu, Jawa Barat, Indonesia. Desa yang berpendudukan 4.929 jiwa ini akan menjadi percontohan bagaimana teknologi terdepan dapat digunakan dalam mendidik anak-anak tentang lingkungan. Di kelas-kelas Desa Sulaiman, anak-anak akan dibawa ke dalam pengalaman belajar yang inovatif. Dengan menggunakan perangkat augmented reality, mereka akan memasuki dunia virtual yang membuka pintu bagi pemahaman mendalam tentang manajemen sampah. Penggunaan augmented reality akan membawa dampak yang signifikan. Anak-anak akan lebih terinspirasi dan terlibat secara aktif dalam proses belajar. Mereka tidak hanya akan melihat, tapi juga merasakan dan berinteraksi dengan informasi lingkungan secara langsung. Ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi. Dengan augmented reality, anak-anak dapat memahami bagaimana tindakan mereka secara langsung memengaruhi lingkungan. Mereka dapat menyimulasikan solusi inovatif dan melihat hasil dari keputusan yang mereka ambil. Penggunaan augmented reality di kelas juga mempromosikan kolaborasi dan pemecahan masalah. Anak-anak akan diajak untuk berdiskusi, merencanakan tindakan bersama, dan merasakan kepuasan melihat perubahan positif yang mereka ciptakan. Perlunya teknologi augmented reality dalam pendidikan lingkungan di kelas tidak hanya mengenai kemajuan teknologi. Ini tentang memberikan alat yang efektif untuk membantu anak-anak memahami, merasakan, dan bertindak atas isu lingkungan yang mendesak. Desa Sulaiman bermimpi tentang generasi muda yang terdidik, penuh semangat dan penuh kepedulian akan lingkungan. Mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju net zero karbon.